وأصحابه أجمعين. أما بعد فقد قال الله تعالى في كتابه الكريم أعوذ بالله من الشيطان الرجيم فتلقى آدم من ربه كلمات فتاب عليه إنه هو التواب الرحيم. قلنا اهبطوا منها جميعا فإما يأتينكم مني هدى فمن تبع هدايا فلا خوف عليهم ولا هم يحزنون ila akhiril ayat. Kaum muslimin jamaah maghrib rahimakumullah, alhamdulillah kita kembali memanjatkan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala karena dengan izinnya jualah kita bisa sama-sama kembali melaksanakan sholat maghrib secara berjamaah dan kita sempatkan untuk kembali mengkaji ayat-ayat Al-Quran berdasarkan tafsir para ulama. Untuk malam ini kita akan lanjutkan ayat surah Al-Baqarah ayat 28. Dalam ayat ini berbunyi Fatalaqqa Adamu min Rabbihi kalimatin fataba alaihi innahu huwat tawwabur rahim. Kita terjemahkan Fatalaqqa Adamu min Rabbihi, maka Adam menerima dari Tuhannya kalimatin beberapa kalimat. Jadi Allah mewahyukan Nabi Adam beberapa kalimat. Fataba alaihi, maka Allah pun menerima taubatnya. Ya. Innahu huwat tawwabur rahim, sesungguhnya Allah Maha penerima taubat lagi Maha penyayang. Apa maksud daripada ayat ini? Seperti kita sudah jelaskan pekan sebelumnya atau pekan lalu, bahwa pada saat Nabi Adam digoda oleh syaitan, pada saat itu dia di dalam sorga, ya, kemudian digoda oleh syaitan, ternyata keduanya baik beliau maupun istrinya tergoda sampai beliau sempat merasakan mencicipi buah khuldi, ya, buah khuldi di dalam sorga itu, padahal larangan keras dari Allah, jangan sekali-kali Anda bebas hidup, Anda bebas menikmati, menyimak semua apa yang ada di dalam sorga ini kecuali satu. Jangan engkau sekali-kali mendekati pohon huldi ini, ya, pohon syarjatul khuld, pohon huldi ini. Itu pesan Allah kepada beliau. Tapi apa yang terjadi? Karena syaitan menggoda beliau sampai tergoda, kemudian beliau mencicipi buah huldi itu sampai beliau diusir, dikeluarkan dari sorga, ya, beliau dikeluarkan dari sorga. Disinilah ayat mengatakan fatalaqqa Adamu, dari itu tadi, ya, setelah beliau menyadari dirinya bahwa dia melanggar peraturan Allah, yakni dilarang mendekati pohon huldi itu, tapi dia mendekatinya, maka disitulah dia menyesal. Dengan penyesalan itulah maka Allah mengajarkan kepada beliau apa itu, yakni kalimat
istighfar. Jadi kalimat istighfar Nabi Adam alaihissalam ya kepada Allah Subhanahu wa taala, dari situlah Allah menerima istighfarnya, permohonan ampunnya kepada Allah. Apa kalimat itu? Nah, di sini disebutkan kalimatin patalaqa adamu mirrabbi kalimatin alhamahu iyaha wa fikraatin nasbu adam warupi kalimat ayja'a wa hiya rabbana zalamna ampusana. Ini ayat. Jadi ayat inilah yang diterima oleh Nabi Adam untuk beristighfar kepada Allah. Apa istighfarnya Nabi Adam? Yakni rabbana zalamna ampusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Itulah istighfar yang diucapkan, yang dipanjatkan oleh Nabi Adam, sehingga Allah menerima istighfar beliau, permohonan ampunan beliau. Kenapa? Karena Allah, innallaha ghafurur rahim, Allah maha penerima taubat lagi maha penyayang ya. Jamaah maghrib rahimakumullah, ada yang menjadi perbincangan di kalangan ulama tentang godaan syaitan kepada Nabi Adam di dalam surga. Iblis ya, syaitan ya. Syaitan ini kan alias iblis. Ya, jadi makhluk pertama yang bergelar syaitan adalah iblis. Ya, syaitanah, yakni yang terkutuk. Ya. Pada saat iblis alias syaitan tadi dilaknat, dikutuk oleh Allah, dia akan diusir, ya kan? Diusir oleh Allah keluar dari sorga. Sehingga Nabi Adam kan di dalam sorga bersama istrinya. Pertanyaannya, bagaimana cara syaitan menggoda kakek nenek kita, Adam dan Hawa, padahal dia di luar sorga, sementara Nabi Adam di dalam sorga, kan gitu. Disitulah menjadi perdebatan para ulama tafsir khususnya. Ada yang memasukkan kisah ya, atau informasi melalui Israiliyat. Apa itu Israiliyat? Yakni ulama-ulama Yahudi dan Nasrani yang terdapat di dalam kitab mereka tentang itu. Kalau salah satu pendapat yang dikemukakan oleh Profesor Dr. Hamka ya, di dalam tafsir beliau, yakni tafsir Al-Azhar yang disusun di dalam penjara disusun dari dalam penjara ini ya. Dalam penjara ada banyak ulama yang mengarang kitab ya, ternyata kitab beliau disusun, diselesaikan di dalam penjara ya, pada saat itu ya, dalam sejarah ya, beliau tidak mau menerima salah satu peraturan pemerintah pada saat itu ya. Kita lari dari itu atau abaikan itu. Kita kembali. Menurut Profesor Dr. Hamka ya, mantan Ketua Majelis Ulama Indonesia pada masanya, dalam tafsir beliau mengatakan itulah salah satu alasan jika sebenarnya Nabi Adam itu surga yang ditepati adalah surga yang ada di bumi, bukan surga yang akan ditempati oleh orang yang beriman nantinya. Kenapa? Karena ya,
Karena menurut beliau salah satu di antara alasannya ada hadis bahwa tidak akan pernah ada makhluk sekalipun, kecuali tentu saja adalah malaikat, makhluk yang namanya manusia akan merasakan yang namanya atau menginjakkan kakinya di dalam sorga itu kecuali aku, kata Rasul. Jadi orang yang pertama memasuki sorga itu siapapun itu adalah Rasulullah SAW. Itu salah satu alasannya bahwa kalau begitu maka Nabi Adam bukan sorga yang akan kita tempati nanti, insya Allah, amin, ya, seperti yang ditempati oleh Nabi Adam alaihissalam. Nah, itu satu. Tapi ini sehingga ya iblis ya bisa bebas, ya. Kenapa? Karena masih di bumi ini, ya, sebuah taman, ya, sebuah taman, ya, bisa saja kan dia masuk ya masuk dengan berbagai macam. Tapi menurut sebagian ulama, ini yang saya maksud tadi, beberapa ahli tafsir dia masukkan dalam tafsirnya, termasuk kalau saya tidak salah tafsir Al-Qurtubi. Tafsir Al-Qurtubi itu beliau justru menyatakan dalam pengantarnya bahwa tidak akan pernah saya akan memasukkan cerita-cerita Israiliyat atau kisah Israiliyat di dalam kitab. Saya usahakan untuk menghindari Israiliyat dalam tafsir. Tapi ternyata pada saat beliau mengutip kisah tentang Nabi Adam dan bujukan syaitan, itu dia masukkan di situ. Salah satu apa itu? Yakni Nabi Adam dibujuk oleh syaitan, padahal syaitan atau iblis tadi ini sudah di luar sorga, sementara Nabi Adam di dalam sorga. Bagaimana caranya dia masuk? Ternyata katanya dia itu masuk di dalam ular. Jadi naparinte ulae, ya, naparinte ulae manganga naina panamat matama ribabuana dan reulae, kemudian ular itulah yang menyelinap masuk ke sorga. Dia keluar kembali, disitulah dia membujuk kakek nenek kita. Itu menurut sebagian tafsir, tapi ini Israiliyat. Bagaimana kita sebagai umatnya Nabi, umat Nabi SAW menanggapi tentang Israiliyat? Maka Nabi memberikan petunjuk. Apa petunjuknya Nabi? Riwayat Nabi mengatakan bahwa jika engkau mendapatkan informasi tentang Israiliyat, yakni kitab-kitab Yahudi Nasrani, ya, yang disampaikan oleh ulama mereka, maka jangan engkau langsung percaya, tapi jangan juga salahkan. Tuh. Jadi tidak boleh disalahkan, tapi jangan juga langsung itu benar itu. Jadi ya artinya apa? Ya bahan informasi saja. Itu petunjuknya dari Rasulullah SAW. Ini. Jamaah maghrib rahimakumullah, kita kembali ke ayat. Allah memberikan, muncul pertanyaan, kenapa kenapa Allah memberi petunjuk, memberi pembelajaran kepada Nabi Adam untuk bagaimana cara beristighfar. Itu memberikan arti bahwa kita sebagai cucu, ya, kita sebagai umat Nabi kita SAW alias cucu Nabi Adam, sebagai pelanjut dari beliau, maka ini adalah sebuah petunjuk kepada kita. Kalau kita berbuat khilaf, ya, berbuat hilaf, maka salah satu doa yang dianjurkan untuk kita baca, bahkan banyak ulama yang menjadikan ayat itu sebagai sebagai zikir. Ya, apa itu? Yakni Rabbana zalamna ampusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Rabbana zalamna, ya Tuhan kami, aku telah menganiaya diri kami. Wa illam taghfir lana, jika engkau tidak mengampuni kami,
watarhamna dan mengasihi kami, merahmati kami, lanakunanna minal khasirin, tentu kami termasuk bagian manusia, bagian makhlukmu yang rugi sendiri. Ya. Jadi itulah, dan ternyata kalimat tersebut adalah kalimat dari Allah yang diajarkan kepada Nabi Adam alaihissalam, dan Nabi Adam memanjatkan. Kemudian Allah mengatakan pataba alaihi innahu huwa tawwabur rahim, dengan panjatan, dengan ucapan zikir tadi, istighfar yang disampaikan oleh Nabi Adam, Rabbana zalamna anfusana, maka Allah pun menerima taubat beliau. Zikir atau istighfar yang dipanjatkan oleh Nabi Adam mirip ya, hampir sama dengan istighfar yang dipanjatkan oleh Nabi siapa? Nabi yang di dalam ikan, dalam perut ikan, Nabi Yunus. Apa doa Nabi Yunus? Jadi ini bisa dipilih atau bisa digabung. Kalau kita berbuat hilaf lalu kita ingat kehilapan kita pun memanjatkan doa yang dipanjatkan oleh kedua nabi tersebut, seperti yang dipanjatkan oleh kedua nabi tersebut, yakni Nabi Adam alaihissalam, Rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Sementara Nabi Yunus di dalam perut ikan, apa doa yang beliau panjatkan? Yakni Allahumma la ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minaz zalimin. La ilaha illa anta de gagapuang sanga gedina ikomi puang. Ya, la ilaha illa anta inni kuntu minaz zalimin. Sesungguhnya aku majepu ya ekasie minaz zalimin, telah masuk dalam golongan orang yang berbuat zalim. Ya, la ilaha illa anta inni kuntu minaz zalimin. Ya, kalau kita jamak banyak innakunna minaz zalimin. Nabi Yunus di dalam perut ikan, pada saat ya dia ditelan oleh ikan, ya, beliau tidak langsung. Nah, ini juga menjadi pembelajaran untuk kita sebagai umat manusia atau umat Islam, bahwa pada saat Nabi Yunus berada di dalam perut ikan, Nabi Yunus tidak mencari jalan keluar supaya dia keluar dari perut itu tadi. Dia cari misalnya tempat di mana saya bisa, ya, atau dia mengganggu menyakiti ikan tadi itu, ya, di dalam perut supaya dia dikeluarkan oleh ikan. Ternyata tidak. Tapi ternyata dia beristighfar kepada Allah, ya, beristighfar kepada Allah, bagaimana Allah mengeluarkan atau dengan kata lain menyelesaikan persoalan yang dialami oleh Nabi Yunus alaihissalam. Dan alhamdulillah, itulah. Jadi ini adalah pembelajaran untuk kita, ya, pada saat kita mendapat persoalan, ya, mendapat persoalan, apapun persoalannya, maka sebenarnya jalan keluarnya adalah harus banyak beristighfar. Itu sebenarnya harus banyak beristighfar. Ada salah satu pengusaha besar di Sulawesi Selatan, ya, termasuk diantaranya, ya, yang saya tahu itu yang punya pompa bensin di di Maros sebelum Tambuah yang sebelah kanan, yang ada pesantrennya juga di situ, ya, yang beliau waktu meninggal dunia fakta menunjukkan pada saat itu mayatnya hanya yang diangkat adalah kafannya pada saat dicelupkan di dalam tanah, ya. Sehingga dia pernah bertanya gini kepada guru tak Profesor Dr. Farid Wajdi pada saat dia masih di Irian, ya, banyak di Irian atau di luar Sulawesi Selatan.
Itu di sana juga banyak pompa bensinnya ya, banyak di sana ada usaha-usahanya. Tapi rupanya ya bukan gagal, tapi tidak meningkat, tidak sesuai dengan target yang dia inginkan. Pada saat itu dia pun berusaha ketemu dengan guru ta dan bertanya, Puang, talanga kasih miloi baraka, talanga kasih baca-baca supaya wedingi bagaimana sukses naseng usahaku berhasil usaha. Ternyata hanya satu ya, penyampaian beliau apa itu, yakni banyak beristighfar. Jadi ternyata itu istighfar memang kan dalam hadis ya, dalam hadis jadi istighfar itu bukan hanya palolo dosa. Jadi ero istighfare tania mi bawa makadai atau fungsinya adalah malolo dosa, menghapus dosa, tidak, tapi sebenarnya adalah juga kunci kesuksesan. Kan begini sebenarnya, kalau kita mau dekat dengan Allah kan harus membersihkan diri, kan begitu ya? Kalau kita ingin dekat dengan Allah harus mensucikan diri. Bagaimana bisa kita dekat dengan Allah kalau kita kotor? Innallaha thayyibun la yuhibbu puang tahu deh apa cing kau gitu ya? Berarti kalau begitu pada saat kita mau mendekat dengan Allah, maka dengan sendirinya kita harus membersihkan, mensucikan diri. Pada dekat dengan Allah ya, pada Allah apapun yang kita minta mudah bagi ya. Pada apa sana orang yang apa itu pejabat ya, pejabat mudah ya, tapi kalau menjauh bagaimana dek seni? Itulah salah satu diantaranya bukti bahwa tadi untuk mendekat dengan itu, salah satu diantaranya yang diajarkan oleh Allah kepada Nabi Adam, yakni beristighfar dengan kalimat Rabbana zolamna ampusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Itu ya. Nah, kita lanjutkan ayat selanjutnya. Innahu huwa tawwabur rahim, sesungguhnya Allah maha penerima taubat ala ibadihi terhadap hambanya, ar-rahimum bihi, Allah juga adalah maha rahim, maha penyayang terhadap mereka. Nah, selanjutnya kulna, maka kami pun berfirman, ihbitu minha, ihbitu, turunlah kalian. Ya, jadi pada saat dia diusir ya, ihbitu minha, turunlah kalian. Jadi ayat sebelumnya juga ada seperti itu ya. Sebelum kalimat tentang Rabbana zalamna ampusana itu sudah ada kalimat tentang perintah Allah untuk kepada Nabi Adam keluar dari surga. Nah, dalam ayat ini kulna, kami pun berfirman kepadanya, turunlah semua keseluruhan. Siapa yang dimaksud oleh Allah jami'a semuanya? Pada hanya berdua. Kenapa? Kulna bita, turunlah. Kenapa kulna itu? Memangnya ternyata dimaksud oleh ulama adalah anak cucu, ya, anak cucunya, atau dengan kata lain manusia, termasuk diantaranya adalah anak-anaknya yang masih di dalam tulang sulbi Nabi Adam kan, ya, kita kan berasal dari tulang sulbi orang tua bapak kita, ya, ayah kita.
anak-anak Nabi Adam alaihissalam yang berpasang-pasangan itu sudah ada ya di dalam tulang sulbi beliau ya. Disitulah Allah mengatakan kulnah bitu minha jami'a, wahai beserta anak cucu kalian keluar surga ya. Ya. Keluarlah kamu dari surga semuanya. Karena rahu liya'tu alaihi, ini katanya diulang ini sebagai penguat ayat sebelumnya tadi. Ayat sebelumnya kan ada juga seperti itu ya. Nah, kemudian menyampaikan minni fi idgham nun in asyartiyah. Ini jika yang minni dan kepadaku hudan, yakni petunjuk ya. Jadi ini bimbingan ya. Allah membimbing Nabi Adam alaihissalam pada saat beliau diperintahkan untuk keluar dari sorga, diusir dari sorga. Disitulah beliau dibimbing, diberi ya, diberi. Apa itu bimbingan Allah? Ini jika aku kepada hudan, petunjuk yang kita warasul. Berarti kalau begitu yang dimaksud di sini semuanya, bukan hanya Nabi Adam tapi semua kita ini. Ini jika petunjuk yang kita ini itu yang petunjuk walang kita dan Rasul tadi beriman kepada dan mengamalkan dengan amalan sebagai bukti ketaatannya kepadaku. Bagaimana? Maka Allah mengatakan fala khaufun alaihim walahum yahzanun, maka mereka pasti tidak akan pernah merasa khawatir, walahum yahzanun, dan tidak akan pernah merasa berduka cita ya, berduka cita. Yahzanun khaufun walahum yahzanun, merasa takut dan merasa sedih ya. Apa perbedaan takut, merasa takut dan merasa sedih? Apa perbedaannya? Ternyata khaufun itu yang dimaksud di sini tidak perlu dia merasa takut nanti bagaimana nanti di akhirat ya. Bagaimana nanti di akhirat, apakah kita ini mendapatkan misalnya balasan yang setimpal sesuai dengan amalan kita? Itu tidak perlu. Allah mengatakan tidak perlu, Anda tidak akan merasa takut tentang tentang balasannya nanti di akhirat. Pasti itu adalah nikmat. Walahum yazanun, dan tidak akan pernah berduka cita atau merasa sedih, yakni terhadap apa yang telah lalu ya. Memikirkan masa lalu berarti sedih ya, sehingga dia merasa sedih dan merasa takut tentang masa depannya. Tidak perlu, kata Allah. Nah, apa maksudnya? Yakni dia masuk di dalam golongan orang yang memperoleh nikmat di akhirat nanti, yang tentu saja adalah surga. Itu kata Allah Subhanahu wa taala. Ya. Yaitu minni hudan paman tapi udah falahu pun alau mazanun fil yang bi'ulu jannah, yakni dia perlu merasa khawatir tentang di akhirat nanti. Kenapa? Karena dia dimasukkan di dalam surga Allah Subhanahu wa taala ya. Selanjutnya walladzina
masak karengengi kuritu puang Allah Ta'ala. Dia ya. Wa kazzabu bi ayatina, dan juga mendustakan ayat-ayat kami. Ya, kutubana ya. Kitabon, kitabani, kutubon. Jadi kutubuna. Jadi di sini kalau begitu wa kazzabu bi kutubina, dan mendustakan kitab-kitab kami. Apa itu? Kitab Allah, kitab Taurat, kitab Injil, kitab Zabur, dan kitab Al-Quran. Nah, itu ya. Jadi ulama mereka itu termasuk ashabun nar, penghuni neraka. Mereka neraka khaliduna, kekal. Ya, jadi mereka kekal di dalam neraka, orang yang mendustakan ayat-ayat Allah. Dalam ayat yang lain mengatakan begini, innalladzina kazzabu bi ayatina wastakbaru anha la tufattahu lahum abwabul sama abwabul jannah ya la yadkhuluna jannata la tufattahu lahum abwabus samai ya la tufattahu lahum abwabus samai wala yadkhulunal jannata hatta yalijal jamalu fi sammil khiyati. Itu ayat yang lain yang berhubungan dengan ayat ini. Nigi tahu pak belai kuritu ayatna puang Allah Ta'ala. Adapun orang-orang yang mendustakan ayat Allah ya, wastakbaru anha, lalu dia takaboro tuorilino, dia merasa sombong angku di dunia akan nasib puang Allah Ta'ala. La tufattalahum la tufattaha la tufattaha lahum abwabus samai narekoma temati de niri tampar babanna langie itu de ni timpar babanna langie tatutu. Jadi pada saat dia mau naik rohnya tidak diterima ya, tidak diterima oleh Allah ya kan. Walai tidak mungkin masuk surga, tapi boleh jadi ya, ada persyaratannya, bisa masuk surga. Apa itu? Hatta yalijal jamalu fi samil khiyati, boleh dia masuk surga jika unta gajah ya, jika gajah bisa masuk surga di dalam lubang jarum. Wih, gajah mutamari lubang jarumnya magi dek nak kada puang Allah Ta'ala iko agaro iko tikus iko bala kenapa justru gajah sebelum dia gajah itu atau unta itu bisa masuk ke lubang jarum? Artinya apa? Mustahil, tidak bisa. Ini orang yang mendustakan ayat-ayat Allah ya. Biasa kan kita begini, pada saat mendengar ayat kemudian diterjemahkan, disampaikan bahwa maknanya ini udah tepe ya itu udah tepe ya, tidak cocok itu ya, mungkin itu pada saat Nabi yang cocok, sekarang sudah tidak. Ini oleh inna lahu bi anha sama wala jannata de sisem nawedding riputamari surga sampai ya unta bisa masuk ke dalam lubang jarum ya. Masya Allah. Itu yang disebut oleh ayat ini. Allah berfirman ya, orang-orang kafir dan mendustakan ulang mereka pasti penghuni neraka, pihak khalidun, mereka kekal di dalamnya ya. Di sini apa itu mazuna monro rilana kuritu ranaka meteru abada selama ya nun dia tidak mati. Jadi
Misalnya kalau disiksa, ya, disiksa dalam neraka, oh, berarti mati kiro ya? Tidak akan pernah mati, ya, ya. Kemudian walah haraja haruju, walah dan tidak bisa keluar, ya, tidak bisa keluar. Itu makna daripada ashabun nar piha khalidun, ashabun nar hum piha khalidun. Cuma ada cumanya, ada perbedaan. Ini lagi menjadi kajian para filosof Islam, ahli tafsir yang yang berpikiran filosof. Kenapa dalam Al-Quran itu kalau berbicara tentang penghuni neraka, ya, penghuni neraka itu hanya mengatakan piha khalidun, kekal di dalamnya. Tapi kalau di dalam surga halidina piha, ada abadanya. Tidak pernah kalau neraka itu tidak pernah penghuni neraka itu disambung kalimat dalam Al-Quran itu kata abada. Pak Poimang coba ya, tidak ada kata abada. Sementara di surga itu disisipi kalimat abada, halidina piha, kekal di dalam surga. Kalau dalam neraka kekal di dalamnya. Kalau kekal di dalamnya selama-lamanya itu tidak kekal, itu kalau sementara. Kajilah oleh ulama tafsir yang berpikiran filsafat, termasuk dia Ibnu Rusdi, ya kan? Meskipun juga Hamka kan beliau mantan filosof, ya, ahli filsafat, ya kan? Beliau sampai beliau mengkafirkan para filosof. Ada beberapa alasan beliau menyalahkan para filosof. Di antaranya adalah para filosof Islam itu tidak mengakui jika di dalam kubur itu yang disiksa adalah jasad. Itu. Maka Imam Al-Ghazali mengkafirkan mereka. Kenapa? Oleh karena dia mengingkari kalimat-kalimat Allah, ya kan? Dalam Al-Quran kan, kullama nadijat juluduhum jaldana juludan akhar. Setiap kali manusia itu nanti di neraka dibakar, maka kulitnya itu hancur, kemudian digantikan kulit yang baru. Ya, berarti kalau begitu jasadnya dong ya. Kalau mereka tidak, yang disiksa nanti itu roh. Saya sampaikan kepada profesor saya waktu saya S3, saya bilang, Prof, kalau saya tidak persoalkan mau jasad atau mau roh, pasti sakit. Karena pada saat kita tak usah di neraka, saya bilang, jangankan kita, ya, anak kita saja atau keluarga dekat kita yang disiksa oleh orang, kenapa kita ikut sakit? Kok sakitnya ya? Orang menganiaya keluarga kita padahal tidak ada salahnya misalnya. Betapa sakitnya kita, lebih sakit kita rasakan dibanding yang tersiksa. Itu bagaimana nanti? Padahal bukan kok sakit. Ya itu. Ya, tapi jadi saya tidak persoalkan mau jasad, mau roh yang jelas pada saat kita tersiksa, ya. Jadi di sini, di situ dikatakan dalam ayat itu tadi saya katakan bahwa para filosof Islam mengatakan sebenarnya pada akhirnya pada akhirnya
eh, apa pada akhirnya sebenarnya nanti itu penghuni neraka itu akan apa tuh akan berakhir ya, akan berakhir setelah semua hancur dosa-dosanya, itu akan berakhir ya kan, berdasarkan tadi bahwa tidak ada satupun ayat yang ditemukan kata abada yang masuk di dalam kalimat tentang neraka khalidina fiha saja, ya kan. Tapi masya Allah ya, kita ketahui ya bahwa bagaimana itu akhirat di dunia sama, kalau di dunia dihitung ya, perhitungan dunia sama dengan 1000 ya, satu hari di sana ya, satu hari di akhirat sama dengan 1000 tahun di dunia. Jadi kalau 1000 tahun nih apa itu 1000 tahun disisa Muhammad berapa itu? Satu hari saja sudah sama dengan perbandingan piomen min alfi sana mimma taudun. Setiap hari, satu hari di akhirat sama perbandingannya 1000 tahun di dunia. Masya Allah, ya kusi ulangi. Nabi mengatakan sesungguhnya yang paling ringan siksaan itu diberikan kepada bapak saya, yakni bapak angkatnya ya, omnya. Apa itu? Yakni pada saat diinjakkan kaki di bara apinya neraka, maka bukan hanya kaki yang hancur, tapi ini otak ini rede. Bagaimana itu? Otak rede, kaki di atas bara api. Nauzubillah subhanallah. Mudah-mudahan kita tidak termasuk di dalamnya dan kita masuk di dalam penghuni surga yang dijanjikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Amin. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Hamda syafiin, hamdan naimin, hamda yu'afini amma wa kadzabina. Rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li Rabbana zalamna anfusana wa lam taghfir lana wa tarhamna. Allahumma la ilaha illa anta subhanaka inna kunna minadz zalimin. Rabbana atina min ladunka rahmatan wa hayyi. Allahumma fir lana wa liwalidina warhamhum kama rabbuna. Allahumma rzuqna fahman nabiyyin wa hifdzal mursalin wa ilmal ulama. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Wa sallallahu ala Muhammadin walhamdulillahirabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.